Kemudian sekarang peti ini buka apa enggak? Peti ini buka apa? Tidak. Dan kedepannya akan tidak buka. Kedepannya beko-beko nggak ada lagi. Ya, potong kuping saya. Ya, kalau itu Pak. Kalau itu oke lah Pak. Kuping saya ujungnya aja tapi sakit juga. Saya ingin tanyakan itu Pak. Beko yang dirawat oleh pemilik. Karena itu masuk dalam undang-undang. Dia bisa dipakai. Ada. Ini adalah nanti ke bagian resepnya. Reskrim ada data. Lihat datanya. Bukan 12.000 deh. Bukan 12.000. Kan 1.000 kan naik. Ada 11.000 itu. 1 beko kan naik ke atas, masuk di luas. 12 beko itu punya pakainya. Ada di Tunjuk, ada di Medan, ada di Pasaman. Pemilik-pemilik jelas, ada semua datanya. Bukan yang Bukan ya. Boleh dicek. Mulai dari siapa penyewa yang dipilih datanya sama KPS. Karena saya nggak mungkin bertindak di luar batas kemampuan saya. Saya tidak mungkin bertindak di luar kewenangan saya. Ada undang-undang yang mengatur itu. Ya, terima kasih. Pada adik-adik semua udah hadir di sini. Semoga sehat semua. Salam buat orang tua. Hati-hati di jalan. Jangan ada kecelakaan di situ nanti nambah-nambah kerjaan kan di belakang. Kan barang bukti harus dihadirkan. Barang bukti di sana. Jaksa. Iya. Alatnya sama kita sana. Ada. Cuma orang itu nggak mau ngangkat. Orang jaksa apanya kotaknya itu. Tinggal kotaknya. Tapi kalau alatnya sama kejaksaan. Oke, sedikit Pak. Begini aja dulu Pak. Terkait ekskavator yang sebelah sini, yang membongkar 11 kali satu. Dari hasil penelusuran kepolisian, Yang pertama, statusnya semua ada keterangan di situ. Itu pemiliknya berbeda dengan pemilik uang. Ya, itu satu. Sewa. Dalam kontraknya, yang pertama ya, dalam kontrak itu tertulis dia untuk mengerjakan gonjong atau paret dari perkebunan. Itu satu. Kemudian berdasarkan undang-undang itu sah. Boleh. Yang penting tersangka penyewanya siapa? Itu sah. Kemudian sekarang peti ini buka apa enggak? Peti ini buka apa? Tidak. Dan kedepannya akan tidak buka. Kedepannya beko-beko nggak ada lagi. Ya, potong kuping saya. Ya, kalau itu Pak. Kalau itu oke lah Pak. Kuping saya ujungnya aja tapi sakit juga. Saya ingin tanyakan itu Pak. Kan ada penyewanya. Ada penyewa. Malam. Status penyewa ini seperti apa? Kita malam-malam. Status penyewa DPO. Apa sudah ada DPO? Sudah. Bagaimana posisi? Itu DPO-nya berapa orang? Ada keterangannya semua di sana. Lengkap semua nama-namanya pun ada. Bisa. Minta kalian apa? Kalian bukan sebagai pemilik kalian melihat saja boleh dengan keterangan boleh. Itu semua jelas. Sekarang intinya begini deh. Karena apa? Nama saya dicoret sama klien itu. Kalian naikkan. Ini dugaannya Pak. Masalah alat. Saya contoh ya. Saya monitor itu TikTok Hapsi. Saya monitor tuh ini sebagainya. Saya nggak apa-apa. Saya digituin pun saya nggak apa-apa. Saya nggak akan memperbaiki citra saya. Saya nggak mau. Enggak, begini Bang, ini kan muncul spekulasi seperti itu karena memang komunikasi yang mungkin dari konferensi sekretariat kepolisian terkait alat ini tidak displikasi. Itu tidak pernah keluar cerita kemarin, ekskavator yang terpanggil di Polres Kalimantan terkait itu kan. Ini saya jelasin. Saya tahu, saya baca kok. Saya nonton TikTok kan saya punya TikTok. Dengar, spekulasi itu tidak berupa data. Itu udah saya singgung tadi. Kalau kalian punya data, laporkan saya kepada Propam. Laporkan saya Propam. Saya terima kok. Mau kalian bilang saya terima beres kabar 250 juta, silahkan. Saya baca. Dengar dulu. Kau udah konfirmasi, sudah saya jawab. Yang berupa konfirmasi seperti ini, karena kau mendengar spekulasi. Biaya segini. Sekarang saya jawab, saya nggak terima itu. Jelas ya? Datanya ada di situ. Jelas kan? Kalau yang ada di TikTok itu buktikan. Saya nggak mau nuntut aja pemilik TikToknya. Hapsin. Ketua KPI menyatakan Hayu Aranet Kapolres terima ya apa-apa buktikan apa-apa saya terima kok. Kalau memang dibuktikan silahkan karena saya nggak berbuat itu. Kalau kalian memaksa itu, kalau kalian pengen itu ya silahkan kan saya bilang buktikan itu. Kalau itu terbukti silahkan. Itu hoax. Saya saja yang nggak mau menuntut itu. Kenapa? Kapolres nggak terima dia begini. Saya dikriminalisasi akan saya kriminalisasi. Dengar dulu, saya belum selesai. Saya nggak akan mengkriminalisasi adik-adik. Saya anggap itu menyampaikan pendapat.
saya anggap itu minta klarifikasi, saya anggap itu hanya dugaan, nggak apa-apa. Karena saya polisi kok, siap untuk dibina, siap untuk dikoreksi, siap untuk diuji, siap saya. Kalian pukul itu nggak apa-apa. Kan nggak boleh kan? Paham kan? Tahu kami itu Pak. Kalian kan paham itu nggak boleh. Kalian pikir kata-kata itu bukan pukulan. Pukulan itu, kalian pikir undang-undang ITE itu nggak dibuat karena pukulan-pukulan perkataan. Cuma saya nggak mau menginterpretasi dari bahasa banyak, bahasa ini. Ayo ada bisa jadi itu. Absen itu bisa jadi itu nanti kita saya nggak mau. Kenapa? Nggak perlu, karena menurut saya nggak benar. Kenapa? Saya harus sungguh-sungguh kali, harus melawan yang saya yakin ini hanya menurut mereka nih oknum kecurigaan silakan. Kan saya bilang, karena tujuan saya apa? Saya nutup peti tujuan saya. Saya tidak adakan peti. Kalau kalian tuntut itu silakan. Yang saya mau petinya ada di Madinah. Kalau kalian masalah itu silakan. Aku nuntut petinya ada di Madinah. Hari ini ada peti di Madinah, besok ada peti di Madinah. Saya buat petinya ada. Kalau kalian masalah beko, boleh kan? Mau laporkan laporkan. Saya nggak ngurusin beko, saya ngurusin peti. Peti ini nggak ada mas saya nggak penting masalah itu. Saya peti yang paling penting. Kalau kalian penting nggak sampai silakan. Itu urusan kalian. Sekali lagi saya nggak mau bela diri. Saya coba kerja. Ya. Boleh ya. Karena itu kan kewenangan dari Polri dan Tni. Datanya ada. Kalian bisa melihat mengetahui pelajari. Nanti kalau secara itu kami silakan. Yang penting satu kata dulu. Saya minta dulu satu kata. Kalian hadir sini tujuannya apa? Peti itu tidak ada kan? Ya. Kita sama-sama setuju peti itu nggak ada kan? Iya. Ya udah kita komit peti itu jangan sampai ada. Jelas? Ya. Udah kita komit. Rabu atau Kamis kalau berkenan. Ya, saya ini hari Senin kita persiapan launching saya di kebun Rumah Pasir. Kami dukung program Prabowo untuk membuat ladang jagung. Itu program pertama kami. Selasa. Jadi paling tidak kalau kalian mau main lagi mungkin Rabu habis silakan. Satu lagi Bang, satu lagi. Nah, Enggak mesti anda oh jangan pangan. Satu lagi Pak, terkait potensi kami sebagai pemuda dan mahasiswa Kabupaten Makassar ini. Beberapa waktu lalu kan saudara sudah melapor di Polres Mandailing Natal kan terkait dengan taman dan intimidasi yang dialami beliau di Kota Natal. Dan oknum intimidasi itu sudah dibedakan dan pasti juga sudah diberikan di Polres Mandailing Natal. Kami minta kepada Kapolres Mandailing Natal dan Kapolres ini untuk secepatnya menindaklanjuti dan menuntaskan siapa yang terlibat gaya preman di Kota Natal itu, karena itu sudah dilaporkan resmi di Kapolres Mandailing Natal. jadi hari ini kemarin sudah diterima LP-nya oleh SPKT dan dilanjutkan Kasar Reskrim. Kasar Reskrim sedang melihat barang bukti dan keterangan dan mengundang saksi ahli untuk mengkategorikan jenis pengancaman. Jenis katanya apa, tujuannya ke siapa, pelakunya siapa, saksi apa. Ini sedang kita dalami nanti Kasar Reskrim. Sekalian nanti mungkin kalian bisa jelas ya. Nanti main kemari sampai di mana proses itu, ya. Sehingga terkait apapun itu, mau dia toke, mau bukan toke, ngancam orang tuh nggak boleh. Ngancam orang tuh nggak boleh, langsung nggak boleh. Melalui media pun nggak boleh. Kalian menjelekkan orang, mengancam orang melalui media itu juga nggak boleh. Jadi yang namanya pengancaman, cuma yang dimasukkan unsur pengancaman ada di dalam undang-undang. Kitab acara untuk acara pidana, kitab undang-undang untuk acara pidana. Di situ dinyatakan jenis pengancaman itu maksudnya seperti apa. Nah, itu yang perlu dipelajari. Tidak bisa kita serta-merta menuduh orang pengancaman, tapi akan kita lakukan tersebut dengan unsur-unsur yang cukup. Begitu. Dan ini akan kita apresiasi yang bersangkutan. Siapa? Ketua GRIP. Siapa? Sekjen. Itu orang mana tuh? GRIP itu apa sih? Kira pula itu. Enggak, GRIP apa sih? Ormas, berbadan hukum. Apa kalau? Gerakan Tua Sumatera Utara Samsul Daria. Orang begini. Kalau perlu saya nanti kalau jadi kamu saya tangkap. Kalau pas memang waktunya saya pas. Karena saya tahu seperti apa. Kita coba perlahan. Ya. Kita ini zamannya sekarang zaman keterbukaan. Nggak ada lagi preman.
ada lagi preman. Kamu kecil badanmu, kau bisa lawan siapapun. Ada ini kecil, dia bisa lawan saya. Kalau saya zolim, bisa saya. Jadi sekarang nggak ada lagi preman, ya. Semua akan kita perlakukan sama. Setiap laporan akan kita